Hai, halo, halo semuanya, teman-teman peternak, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Ria ya, di tentunya channel kita Ria Farm. Apa kabar kalian? Semoga ternak babi kalian aman, sehat ya di sana. And waktunya sekarang buat saya untuk menjawab sedikit pertanyaan dari kalian ya. Mohon maaf banget jika banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum saya jawab, karena ada kegiatan juga ya kan, ada pekerjaan juga dan ada kesibukan juga di kandang. Jadi mohon maaf jika nggak selalu pesan atau teksnya saya juga bisa bales atau saya juga bisa baca ya kan, mohon maaf banget buat kalian tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan bagaimanapun saya tetap ingin berbagi informasi buat kalian ya. Jadi saya akan tetap coba selalu menjawab pertanyaan kalian walaupun dengan membuatkan video atau seperti apa. Jadi kalian bisa tonton kapan aja jawaban-jawaban dari saya ya kan. Dan tentunya jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya ya kan. Jadi supaya setiap kali saya membuat video-video baru tentang dunia peternakan, kalian nggak ketinggalan dengan informasi-informasinya. And untuk kalian yang baru mungkin baru tonton channel saya ini, untuk beberapa pertanyaan kalian bisa search aja di YouTube ya kan, Ria Farm. Itu akan muncul banyak video-video saya di situ yang mungkin menjadi pertanyaan kalian sebelumnya, karena saya lihat di beberapa pertanyaan di kolom komentar itu beberapa pertanyaan kita udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalian bisa searching dulu, dan kalau memang pertanyaan kalian belum ada, kalian boleh tulis komen di kolom komentar. Nanti pada saat saya ada waktu senggang, saya akan buatkan videonya buat kalian. Oke? Oke, kita coba jawab aja ya sekarang biar nggak lama. Ini ada Ngakan Ardana ya kan. Saya punya calon indukan, kira-kira berat 65-an, apa boleh dikawinkan? Oke. Ngakan. Jadi gini, kalau untuk calon indukan itu idealnya kita kawinkan itu di bobot berat badan 100 kilo ke atas, yaitu 110, 120 ya kan. Itu biasanya untuk calon indukan birahi pertama itu biasanya kita akan lewati. Karena birahi pertama itu biasanya adalah tanda bahwa si calon indukan ini alat reproduksinya itu sudah mulai sudah mulai matang. Tapi biasanya kita akan mengawinkan si calon indukan ini pada saat birahi kedua atau birahi ketiga. Jadi menunggu supaya organ reproduksi si calon indukan ini cukup baik atau cukup matang ya kan. Karena jika calon indukan ini terlalu muda, itu akan rentan terjadi keguguran biasanya. Ini pengalaman saya ya di kandang. Kalau memang ada kesalahan nanti tolong dikoreksi, tapi ini pengalaman saya aja. Dan jika itu juga terlalu muda untuk induk babi, yaitu di bobot badannya itu masih di bawah 100 kilo, itu biasanya setelah fase menyusui itu si induk babi ini akan kehilangan banyak bobot badan atau terlalu kurus sekali, dan itu akan mengakibatkan rusaknya itu tubuh babi, atau mengakibatkan terlalu kurus ya kan, dan nanti akan perlu pemulihan, dan bahkan terkadang itu akan menimbulkan adanya namanya itu kerusakan istilah gampangnya itu kerusakan tubuh babi gitu loh. Jadi karena saking terlalu kurusnya, nanti untuk birahi atau fase punya anak yang kedua atau yang ketiga itu biasanya kurang bagus gitu. Jadi rusak pada saat lahiran anak pertama. Itu ada namanya, kalau istilah kita di sini adalah sindrom pariti 1. Jadi kerusakan induk babi pada saat kelahiran pertama gitu. Jadi ini adalah memang tantangan terbesar untuk setiap peternak babi yang memiliki peternakan yang khususnya di bidang pembibitan, bukan di penggemukan gitu. Jadi fase kelahiran atau fase anakan pertama itu sangat rentan sekali jika kalian tidak pintar-pintar dalam menjaga atau merawat induk babi ini gitu.
Oke, Ngakan, semoga jawabannya bisa diterima ya. Dan ini ada pertanyaan yang lain, coba. Oke, ini ada dari Ishak Maulana Saputra. Hai Ishak. Pertanyaannya Kak, ada akun sosmed yang bisa saya ikutin nggak? Saya sangat suka dengan konten kakak yang mengedukasi tentang ternak babi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ishak udah suka dengan konten saya ya. Semoga banyak bisa membantu kamu. And sosmed saya kamu bisa cek di Facebook. Itu ada Ria Puspita. Itu adalah sosmed saya. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada Janri Mangoting ya kan. Ini ada seminggu lalu. Oh ya Mbak, obat apa yang bagus dikasih babi kalau lambat pertumbuhannya? Oke, kalau lambat pertumbuhannya itu biasanya banyak faktor sih ya, dari faktor pakan, terus dari faktor genetik, ataupun biasanya sih itu aja, faktor pakan dan faktor genetik. Nah, kalau untuk faktor genetik itu memang agak sulit. Kalau kamu mau kasih obat apa aja biasanya pengaruhnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau memang mau mengejar pertumbuhan itu biasanya standar bibitnya itu biasanya adalah standar SGI atau yang memang apa ya, gennya bagus, bukan untuk babi lokal. Nah, karena untuk babi lokalan itu mungkin bisa mengejar pertumbuhan atau bobot badan itu sama hanya sampai di berat badan 50 kg kalau tidak salah, waktu itu kita sempat discuss sama beberapa teman. Jadi pertumbuhannya itu akan sama cepatnya, hanya sampai di bobot badan 50 kg antara babi ras lokal dan juga babi SGI. SGI itu standar internasional ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dan fasenya pada saat menginjak berat badan 50 kilo ke 100 kilo itu biasanya akan lambat untuk babi yang memang ras lokal gitu. Jadi itu yang utama adalah pemilihan bibit dulu, dan yang kedua baru deh kita pilih pakannya. Nah, untuk pakannya itu standarnya ya utamanya kan jagung ya kan, untuk jagung, untuk dedak dan juga konsentratnya, dan terutama tentunya kamu harus pintar-pintar memilih premix, yaitu pemicu pertumbuhan yang memang aman dan bagus gitu. Oke? Dan ada Eman Nurak. Halo Eman, lama nggak ketemu ya. Ini ada, maaf kakak tanya lagi. Setelah dikebiri anak babi, saat kita bersihkan kandang, babi tidak sengaja luka anak babi kena air. Tidak infeksi kok kakak. Oh, nggak masalah ya kan. Selama hanya terkena cipratan-cipratan sedikit itu nggak masalah. Jadi biasanya untuk 1 hari itu sehari setelah ngebiri biasanya lukanya itu di dalam cepat ketutup. Jadi kalau untuk babi itu lukanya biasanya itu cepat pulih. Ya kalau kamu mau aman ya disemprot disinfektan aja area-area perkandangnya itu udah aman kok, tenang aja ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari IDS Danis ya kan Mbak, ada tips nggak supaya lingkungan nggak terlalu menyengat baunya? Oke, biasanya kalau untuk menyengat bau dari kotoran itu, kalau untuk bau babi yang pastinya akan bau ya, karena kan kotoran babi itu mengandung amoniak ya, gas amoniak yang baunya cukup wow lah. Tapi selama sirkulasi udara itu bagus dan juga kalian memberikan pakan yang bagus, itu biasanya untuk baunya itu tidak akan terlalu menyengat. Biasanya yang baunya menyengat itu kalau kalian memberikan pakan limbah atau sisa restoran ya kan. Jadi itu biasanya baunya akan menyengat. Tapi kalau kalian sudah memakai premix juga, biasanya di dalam premix atau apa ya, bahan-bahan pakan tambahan itu biasanya di dalamnya itu sudah ada campuran yang memang mengandung untuk menekan baunya si zat amoniak ini gitu. Biasanya sih seperti itu. Jadi dicoba aja, dipilih premixnya apa ya. Danis, kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya supaya saya bisa memberikan jawaban sedikit banyak.
Oke, ini ada Martinus Billy. Halo Martinus, sudah tanya di komen 1 minggu lalu juga ya. Mbak, jenis vaksin yang diberikan kepada babi untuk pencegahan penyakit apa ya Mbak? Oke, untuk vaksin yang diberikan kepada induk babi, sebelumnya saya udah sempat bahas juga sih ya Martinus, nggak apa-apa saya jawab lagi di video saya kali ini. Vaksin yang paling umum kita gunakan itu adalah vaksin Hok kolera, dan vaksin ini kamu bisa ulangi pemberiannya setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi ada lagi yang namanya vaksin PRRS, itu biasanya untuk apa ya, untuk berbagai macam virus juga, tapi yang sifatnya itu lebih mengarah ke keguguran. Tapi kalau vaksin PRRS ini juga tidak harus atau wajib kita berikan jika memang di kandang kita itu tidak ada tidak teridentifikasi adanya virus PRRS gitu. Jadi yang umum kita kasih itu adalah Hok kolera, karena Hok kolera itu kan menyebabkan kematian juga ya pada babi, pernah mewabah juga di tahun berapa saya lupa itu. Tapi sebaiknya kita tetap memvaksin induk ataupun anak babi itu dengan vaksin Hok kolera, dan harganya cukup terjangkau juga, dan kamu bisa kasih setiap 6 bulan ya kan, jadi setahun itu 2 kali gitu. Dan sebentar. Oke, ada pertanyaan juga dari Triputro Sulistyo. Ya, nggak ada kenalan dinas peternakan toh Mbak selama ngelola ternak babi ini. Sudah berapa lama usaha ini kalau boleh tahu? Oke, kalau kenalan dinas peternakan selama virus ini juga, bahkan dari saya mulai membuat kandang kan, karena saya harus berkonsultasi dengan dinas juga ya kan, terutama untuk limbahnya itu ya, pastinya saya ada rekanan dan juga ada kenalan justru dari dinas peternakan, khususnya dari Kesawan ya, yang kesehatan hewan itu mendukung kita penuh atau mensupport kita penuh, terutama di peternak babi yang ada di Kabupaten Jembrana ini, di tempat kandang saya itu mensupport, istilahnya mensupport kita penuh banget pada saat, terutama pada saat masa-masa kritis di saat Bali ini terserang virus ASF kemarin. Jadi dinas peternakan di sini justru mensupport kita penuh, memberikan kita informasi-informasi virusnya seperti apa. Tolong kandangnya dijaga dengan baik, karena kan Bali ini istilah apa ya, di Bali ini tidak bisa tanpa ada peternakan babi, karena kan di Bali ini babi juga digunakan sebagai sarana dan prasarana upacara. Jadi justru saya dan peternak-peternak yang lainnya di sini disupport penuh oleh dinas peternakan, khususnya Kabupaten Jembrana ya kan. Dan di video saya kali ini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak dinas yang selama ini sudah mensupport ya kan, sudah memberikan kami penyuluhan-penyuluhan juga, dan juga sudah membantu kita dalam hal memberikan edukasi bagaimana sih tips-tips atau bagaimana sih supaya kandang kita itu tetap aman. Jadi di video saya sebelumnya juga udah saya sampaikan gimana kalau langkah-langkah apa pada saat virus ASF ini sedang gencar-gencarnya di Bali gitu. Oke. Semoga jawaban saya bisa diterima ya, Triputro Sulistyo. Dan ini ada Andri Kacaribu. Hai Andri. Ketemu lagi kita. Wes, sukses terus Mbak berbagi ilmunya. Oke, sama-sama. Thank you ya. And ini ada dari Ikomang Sudarmawan. Hai Komang, udah 1 minggu juga. Kak Ria, apa obat untuk babi hernia di tempat yang disebut krok? Oke, obat untuk babi hernia tentunya nggak ada. Karena kan hernia itu apa ya, selaput selaput perutnya itu antara apa sih, telur babi jantan itu, saya nggak tahu ya nama ininya itu apa. Jadi itu ada selaput yang tipisnya itu sobek, jadi mengakibatkan usus
perut babi itu bisa keluar. Jadi biasanya saya sih tetap mengebiri kalau itu hernianya di bagian belakang ya kan, di bagian yang harus kita sterilisasi atau katraksi. Tapi tentunya kita harus jahit, dan nanti saya akan coba buatkan videonya ya khusus bagaimana kita mengebiri ternak babi jantan yang memang lagi hernia. Jadi itu memang ada penanganan khusus. Jadi nggak bisa dikebiri normal gitu aja tanpa dijarit. Kalau tanpa dijarit nanti ususnya keluar semua, jadi babinya mati gitu. Oke, ditunggu ya Komang untuk video bagaimana kita mengebiri babi jantan ya kan, anak babi jantan. Dan ini ada dari Diego Didagus ya kan, 1 minggu lalu juga. Mbak, nyuwun info obat untuk babi mencret, terima kasih. Oke. Obat untuk babi mencret itu biasanya saya menggunakan antibiotik yang kandungannya itu bisa kita pilih ampicillin atau amoxicillin atau penicillin. Itu biasanya sih yang paling gampang kita temukan itu amoxicillin. Jadi saya biasanya pakai amoxicillin gitu. Jadi nanti kalian bisa pilih-pilih. Dan di video saya sebelumnya saya udah sempet kok kasih tunjuk obat-obat antibiotik yang seperti Betamok, Long Amok, dan juga lagi satu itu Long Amok, Betamok, lagi satu saya lupa ya. Mohon maaf banget. Jadi pokoknya antibiotik, kalian lihat ininya, kamu lihat kandungan di belakangnya itu amoxicillin, itu kamu bisa suntikan. Biasanya kalau yang long atau LE, long action ya kan, yang singkatannya LE itu kan long action, itu biasanya aturan pakainya adalah pengulangannya itu 48 jam. Biasanya pengulangannya setelah injeksi pertama itu bisa diulang kembali setelah 48 jam. Tapi khusus untuk saya di kandang itu saya biasanya tetap memberikan 3 kali berturut-turut. Jadi hari ini, besok, dan di hari ketiga. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, walaupun status obatnya long action ya. Mungkin karena saya nggak sabaran juga di kandang. Dan setelah 3 kali biasanya saya akan stop untuk menyuntikan injeksi, dan proses penyembuhannya akan berangsur-angsur baik gitu. Oke, itu cara saya untuk di kandang. Oke, itu aja dulu ya jawabannya dari saya. Ini udah 17 menit karena pertanyaannya banyak banget, dan agak lama saya jawab satu-satu. Mungkin nanti saya akan jawab di video berikutnya supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Dan terima kasih banget sudah tonton channel saya Ria Farm, dan semoga bermanfaat buat kalian ya. Salam peternak babi dari Bali. Bye-bye. Thank you banget sudah tonton video saya. See you.